Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan selalu diberikan keberlimpahan ya. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini sekarang saya mau ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana memprogres ikan lohan. Sebenarnya seperti apa sih memprogres ikan lohan itu? Tapi sebelum lanjut kita ngobrol, silakan subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya Anda tetap mendapatkan update info video-video terbaru dari channel ini. Oke, saya ada banyak komentar di beberapa video yang bilang begini, Kang mantap, progresannya bisa cepat besar seperti itu. Dan ada lagi yang komentar, wah hebat nih cara progresnya, ini sih udah master, udah suhu dan lain-lain seperti itulah. Tapi menurut saya bukan karena saya pinter progres atau memang yang disebut suhu lah, apalah, master lah, itu sebenarnya bukan seperti itu. Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Kenapa? Karena beberapa kali ikan saya pun juga hasilnya beda-beda. Jadi nggak semua ikan yang saya rawat ini memang tumbuh menjadi bagus dan apalagi super, karena semuanya itu adalah kembali kepada gen dan bakat ikan lohan tersebut. Karena di sini saya nggak membeda-bedakan misalkan dari ikan satu dengan ikan yang lainnya, dari mulai pakannya, perawatannya dan lain-lainnya nggak membeda-bedakan. Makannya pun bareng sama semua. Nah, tapi hasilnya beda-beda. Apalagi di ikan saya ada yang jenisnya kamfa, ada yang jenisnya cencu. Nah, misalkan saya memberikan pakan hari ini di pagi hari kasih cacing beku, maka semua ikan-ikan saya yang ada di sini saya kasih sama semuanya pakan cacing beku. Begitupun juga dengan pelet ataupun udang, baik itu udang yang dibekukan atau udang karopil, dan semuanya ya saya kasih aja gitu. Tapi pada akhirnya hasilnya pun beda-beda ya. Nah, yang saya tampilkan pun juga tidak semuanya, dan ada beberapa yang memang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi di sini tidak akan saya tampilkan supaya tidak menjadi sebuah penilaian atau bahkan paradigma bahwa wah jenis ikan ini jelek atau punya si seller ini jelek. Enggak. Jadi saya menjaga itu. Dan kenapa yang bagus-bagusnya ditampilkan? Karena di sini saya hanya ingin berbagi dan memberikan motivasi supaya buat Anda yang mau memprogres ikan lohan itu, supaya benar-benar lebih baik memilih dari awal gen dan bakat ikannya yang bagus. Karena mau apapun juga ikan lohannya, cara perawatannya sama, baik untuk jenong, baik untuk warna, untuk mutiara, itu tetap sama. Tapi hasilnya jika memang tidak memiliki gen atau bakat, itu tidak akan berhasil. Jadi saran saya lebih baik memilih dari awal. Pilih gen,
bakat, dan kalaupun memang breedernya, cari tahu siapa breedernya dan bagaimana reputasinya. Begitupun kalau memang importer atau seller, cari tahu juga. Karena begini, dari satu batch anakan itu belum tentu semuanya jadi semua, karena hanya beberapa persen saja yang hanya bisa jadi bagus meskipun dari indukan yang bagus. Nah, tipsnya adalah kalau memang udah indukan bagus, udah gen dan bakat dari indukannya bagus, untuk membelinya itu lebih baik membeli dari size yang agak besaran, misalkan dari size 7 cm. Tapi konsekuensinya adalah harganya pasti akan lebih mahal, karena biasanya breeder atau seller itu suka membedakan dari ukuran untuk sistem penjualannya, dari mulai ada yang komtank, sekatan, ataupun single tank, dan itu masing-masing memiliki harga yang berbeda. Tapi jangan salah juga, ada ya, meskipun nggak semuanya dan nggak banyak, seller yang nakal itu menyatakan bahwa ini adalah jenis ikan yang bagus dengan memasang harga yang tinggi. Tapi kenyataannya adalah memang ikan itu tidak terlalu bagus. Nah, untuk itu buat Anda lebih baik mencari informasi dan memilih yang benar-benar bagus kalau memang menginginkan hasil yang bagus. Tapi beda lagi kalau seperti saya itu kadang-kadang ya udah beli burayak aja, hasilnya memang untung-untungan gitu. Memang kadang bagus, kadang memang juga jelek juga. Tapi itu adalah sebuah resiko dan konsekuensi yang harus kita tanggung kalau memang membeli dari burayakannya. Kira-kira seperti itu dalam memprogres ikan lohan. Jadi menurut saya ya, kecuali memang yang sudah berpengalaman pasti mengerti karakter ikan, terus karakter air, dan bagaimana memperlakukan ikan. Nah, untuk saya pribadi, saya memang baru di hobi ikan lohan ini. Awalnya itu sekitar akhir bulan September 2020 saya memulai punya ikan lohan, dan itu pun hasil dikasih sama orang, dikasih sama teman saya. Jadi mulai dari situ saya mulai mempelajari bagaimana merawat ikan lohan, dan beberapa kali juga ada ikan lohan yang baru dibeli terus mati gitu. Nah, itu memang sudah jadi resiko saya sebagai pemula untuk memelihara ikan lohan. Tapi lama kelamaan bakal ngerti gimana ikan maunya, gimana karakter ikan gitu. Untuk itu saya juga lebih seneng kalau beli dari burayakan dan dipelihara sampai besar. Ya kalau misalkan hasilnya jelek, pilihannya adalah ya paling saya kalau ada yang mau ya saya kasihin, kalau enggak dibuang aja lah, buang ke sungai kemana gitu kan. Tapi ya kalaupun ada yang minta ya saya kasih aja gitu. Kecuali yang memang yang bagus-bagus masih saya pertahankan, karena harapannya yaitu satu, siapa tahu kalau nanti dijual harganya juga dapat yang bagus, ataupun punya ikannya poin-poin kontes ya bisa ikut ke kontesnya. Dan yang terpenting adalah ikan-ikan yang bagus bisa saya bikin jadiin konten. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, bagaimana memprogresikan lohan. Mungkin cukup segitu aja dulu untuk sharing kali ini, karena videonya juga nanti terlalu panjang, dan mudah-mudahan ini menambah wawasan buat Anda yang akan memulai memelihara ikan lohan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika memang tidak berkenan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.